Dari dulu memang sudah terang-terangan, sekarang kita munculkan lagi statement-statement yang kurang ajar dan biadab dari tokoh-tokoh Wahabi, supaya orang itu semakin sadar bahwa siapa Wahabi sebetulnya dan harusnya digimanakan di Indonesia ajaran Wahabi itu. Dia ngomong itu atas dasar penafsiran dia tentang agama. Penafsiran orang tentang agama itu tentu berbeda-beda. Salah satunya Syafiq Basalamah ini yang punya penafsiran agama sangat rumit. Dan rumit itu, runyem itu sebetulnya untuk orang bodoh. Dan ingat, ada satu bahasa yang sering diungkapkan oleh beberapa manusia, beberapa insan, yang sebenarnya tidak boleh. Yaitu Dewi Pertiwi atau Bumi Pertiwi. Pertiwi itu Dewi penguasa bumi. Kalau kita ngomong Bumi Pertiwi, berarti kita meyakini ada Tuhan selain Allah SWT. Karena kita tahu, orang-orang selain Islam, mereka memiliki beberapa Tuhan. Bahkan mereka ada Dewi Padi. Siapa namanya? Sri. Ibu-ibu ada yang namanya Sri. Diganti tuh. Sri itu Dewi Padi. Ketika kita ngomong Sri Rahayu, kita sudah menetapkan. Maka tadi ada yang namanya Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian masih tetap punya pemahaman plural. Ya, plural itu tidak mesti pluralisme, karena ismenya itu menjadi sebuah ideologi. Kalau plural itu memahami fakta bahwa Indonesia itu beragam suku, agama dan budaya hepen di sana. Satu kali lagi, plural itu memahami fakta bahwa Indonesia itu beragam suku, agama, dan budaya. Manakala kita memahami fakta keragaman Indonesia, fakta kepluralan orang Indonesia, maka di sana akan timbul, akan hadir kebijaksanaan di dalam tutur kata dan sikap kita terhadap orang lain yang berbeda. Ya, penting itu. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, ini rame lagi nih. Ini pernyataan sudah lama sebetulnya ini kayaknya. Ini dari Syafiq Rija Basalamah. Lagi-lagi Basalamah lagi. Kemarin Khalid Basalamah yang ingin memusnahkan wayang. Sekarang Syafiq Rija Basalamah yang kemudian saya yakini 100% dari komplotan Khalid Basalamah. Saya yakin 100% yang punya cara pandang beragama sangat rumit, runyem, ruwet. Rumit, runyem, ruwet, angel. Sesuatu yang dipandang oleh dia itu bertentangan semuanya dengan aturan Allah seolah-olah. Padahal bukan aturan Allah, tetapi aturan dia. Bukan aturan agama, tetapi aturan pemahaman dia tentang agama. Bedakan ya. Kita harus bisa membedakan mana aturan Allah, mana aturan agama, dan aturan penafsiran orang terkait Allah dan terkait agama. Kita harus bisa membedakan itu. Karena kadang-kadang kita pun merasa bodoh di hadapan orang-orang yang mengklaim atas nama Allah dan mengklaim atas nama agama. Seolah-olah kita tidak punya daya dan upaya untuk menentang ucapan orang itu. Padahal tidak mesti apa yang dia ucapkan itu benar-benar menurut Allah. Apa yang dia ucapkan itu benar-benar menurut agama. Jangan-jangan hanya penafsiran dia tentang Allah, penafsiran dia tentang agama. Kita harus bisa membedakan itu. Nah, seperti Syafiq Basalamah ini, dia
ingin seolah menghilangkan karena bertentangan, karena seolah meyakini ketika ada orang yang namanya Sri, Wisnu, Pertiwi, Dewi itu harus diganti karena bertentangan dengan Islam, tidak Islami. Allah tidak menginginkan itu, Allah tidak menyukai itu. Rumit memang beragama kalau seperti Syafiq Basalamah ini, sangat rumit. Apakah benar? Saya kira biasa-biasa aja. Ya, satu kali lagi, biasa-biasa aja, gak mesti diganti. Kenapa? Cina itu kan Sri itu nama Dewi, Dewi Padi, Sri. Itu kita seolah-olah meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah, itu Dewi Sri. Gak mesti seperti itu dong, cok logikanya. Kenapa sangat minim logikanya? Itu ada tuh Menteri Keuangan Sri Mulyani, harus diganti pula tuh karena ada nama Sri-nya, Dewi itu. Apakah orang lain juga kemudian menyembah Ibu Sri Mulyani? Enggak juga kan. Tapi karena Ibu Sri itu hebat, maka orang lain kagum, bukan kemudian disembah juga. Jadi sangat keliru sekali kemudian siapa ini Syafiq Rija Basalamah itu menafsirkan terlalu jauh dan terlalu kemudian vertikal kepada Tuhan segala sesuatu. Seolah benar bahwa apa yang dikatakannya itu mewakili Tuhan, mewakili agama. Padahal mewakili penafsiran dianya aja sendiri. Satu kali lagi, dia ngomong itu atas dasar penafsiran dia tentang agama. Ya, paham ya? Penafsiran orang tentang agama itu tentu berbeda-beda. Salah satunya Syafiq Basalamah ini yang punya penafsiran agama sangat rumit. Dan rumit itu, runyem itu sebetulnya untuk orang bodoh. Satu kali lagi, ini penting nih. Agama itu akan sangat menyeramkan, mengerikan, mengekang. Itu bagi orang-orang yang bukan bodoh lah ya, sedikit wawasan ilmu agama. Simpel contohnya, sholat misal. Padahal sholat itu bisa dijama, ya, mau jama takdim, mau jama takhir, asal tahu aturan. Tapi untuk orang yang tidak tahu aturan, meskipun sedang perjalanan 2 hari 2 malam, ya di jalannya tetap berhenti, diam, berhenti, diam, untuk kemudian waktu sholat. Bukan salah, enggak apa-apa, cuma rumit. Kenapa rumit? Karena minim ilmu agama. Bahasa kasarnya bodoh. Di sini pentingnya kita ngaji. Di sini pentingnya kemudian kita mencari ilmu terus. Minal mahdi ilal lahdi. Agar agama itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang sangat mengekang. Padahal enggak. Enggak seperti itu. Tapi saya curiga, jangan-jangan Syafiq Rija Basalamah ini punya agenda yang cukup serius. Apa? Menghilangkan nama-nama Sangsekerta atau kebudayaan yang ada di Indonesia. Jangan-jangan maksud dan tujuannya itu, ini sangat mengerikan lagi. Jangan-jangan ada agenda benar-benar terselubung dari orang seperti Syafiq Basalamah dan yang lainnya, dan Khalid Basalamah dan yang lainnya, orang-orang Wahabi lah ya, itu untuk memang sengaja ingin sedikit demi sedikit, dan sekarang sudah benar-benar terang-terangan ingin menghapuskan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Nama-nama asli Nusantara mungkin nantinya akan disasar. Nama Asep nggak boleh, nama Ujang nggak boleh karena tidak Islami. Nama apa lagi? Kalau di Sunda kan Ujang, Asep, Nyai, Ece. Padahal di pondok pesantren itu sering Ce Nyai atau Ce atau Nyi, Cep, Ujang, itu harus diganti
karena tidak Islami. Yang benar aja. Jangan bodoh di dalam beragama. Jangan tolol di dalam beragama. Oke, mungkin kita tidak bisa berubah Rija Syafiq Basalamah. Tetapi yang lain, mudah-mudahan tidak tergoda dengan ocehannya yang mengatasnamakan agama. Jadi saran saya kepada semuanya, jangan sampai terkecohkan dengan orang-orang seperti Syafiq Basalamah ini. Orang-orang yang penuh agenda. Ya, penuh agenda. Hati-hati dan waspada. Sudah terang-terangan. Dari dulu memang sudah terang-terangan. Sekarang kita munculkan lagi statement-statement yang kurang ajar dan biadab dari tokoh-tokoh Wahabi, supaya orang itu semakin sadar bahwa siapa Wahabi sebetulnya dan harusnya digimanakan di Indonesia ajaran Wahabi itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.